Gus Samsudin kesal mau bangun pesantren terhambat pesulap merah. Dari perukia sendiri setelah saya pantau yang di sini, ya, kalau memang rukyah aja, kalau memang rukyah saja, nggak usah mengedarkan seperti tukang obat, ya. Ini kan sama aja kayak tukang obat yang di jalanan, tetapi ini adalah memakai masjid. Nah, ini yang diharuskan. Jadi kemudian mempromosikan, akhirnya satu dengan yang lain bertaruh. Karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun. Ini sih mendengar dari teman-teman juga yang pemirsa YouTube khususnya nih ya. Pemirsa YouTube ya. Pemirsa YouTube. Katanya mereka lagi ribut mempermasalahkan dukun palsu ya. Atau dibilang dukun yang mengatasnamakan atau menunggangi agama. Oh gitu ya. Ini yang menjadi pro dan kontra nih Mbak. Nah, biasanya kan di YouTube ini kan kebanyakan settingan Mbak Jenggot. Settingan ya. Apakah mereka ini settingan juga atau enggak nih? Ini yang permasalahan tanda tanya ya. Masih tanda tanya ya enggak? Andai kan Anda sudah ikhtiar ke dokter, terus ternyata ajal menjemput mati, Anda nggak bunuh diri. Tapi kalau Anda sakit, Anda coba main-main ke tempat yang lain yang bukan ke dokter, ternyata terjadi Anda meninggal, bisa jadi Anda dihitung bunuh diri. Karena orang sakit harus datangnya ke dokter medis. Kita ikhtiar di situ. Nah, ini sudah terjadi banyak di negeri ini. Ada lagi dulu dengan daging diambil, orang sakit daging diambil dari perutnya, set dagingnya ada. Ini semua magic. Kalau emang dukun itu bisa menyelesaikan penyakit, tutup itu UI, ilmu kedokteran. Harusnya makin pada sadar dan makin merapatkan barisan, bukan malah saling nantang. Harusnya harapan Anda sih ke situ gitu. Kalau memang nggak merasa, ngapain marah gitu kan? Kalau yang marah ya berarti ngerasa dituduh dong, berarti dia ngerasa melakukan gitu. Kalau yang nggak ngerasa melakukan, nggak ada yang marah kok. Pengelola Padepokan Nur Sejati Samsudin Jadab atau Gus Samsudin mengaku mengalami kerugian akibat ulah Marcel Radifol atau pesulap merah yang berakibat pada pencabutan izin pengobatan dan padepokannya. Kegiatan pembangunan pesantren yang dirancang Samsudin juga terhambat. Samsudin mengaku bahwa dia dan pengikutnya kini tengah membangun gedung pesantren di Kompleks Padepokan Nur Sejati di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Pesantren itu nantinya akan dihuni oleh para pengikutnya yang ingin belajar pengobatan. Gus Samsudin dan pengacaranya saat melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur. Karena masalah yang membelit diawali aksi pesulap merah, pembangunan pesantren itu terhambat. Kalau untuk kerugian pribadi nggak masalah. Ini untuk pondok pesantren. Ponpes kan sedang dalam taraf pembangunan, kata Samsudin usai menjalani pemeriksaan di markas kepolisian daerah Jawa Timur di Surabaya. Karena izin dicabut, Samsudin mengaku dirinya tidak bisa lagi melakukan praktik pengobatan di padepokannya. Begitu pula kegiatan-kegiatan lain di padepokan terhenti. Secara pribadi dia mengaku tak mempersoalkan itu. Yang ia pikirkan adalah pengikutnya. Supriyarno, kuasa hukum Samsudin, mengatakan kerugian yang dialami kliennya akibat ulah pesulap merah yang telah mengenuding pengobatan di padepokan milik Samsudin adalah trik penipuan belaka. Kerugiannya material dan imaterial luar biasa karena sudah terjadi penggiringan opini dari terlapor. Seperti diketahui, geger di Padepokan Nur Sejati bermula ketika pesulap merah membongkar trik pengobatan Samsudin. Berawal dari saling adu kemampuan melalui akun YouTube dan medsos. Gesekan antara keduanya akhirnya terjadi di dekat Padepokan Nur Sejati akhir pekan lalu. Puncaknya warga desa setempat menggeruduk dan mendesak agar padepokan itu ditutup. Gara-gara itu, Samsudin kemudian melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Pesulap merah ke Polda Jatim lalu ngamuk usai dipermalukan habis-habisan. Gus Samsudin beri sumpah serapah juga ke Dr. Richard Lee. Gus Samsudin baru-baru ini diundang ke podcast Dr. Richard Lee. Melalui podcast itu, Dr. Richard pun ingin membuktikan apakah Gus Samsudin sakti atau tidak. Seperti yang diketahui, Gus Samsudin belakangan ini viral lantaran praktik perdukunannya dibongkar oleh pesulap merah. Dia pun kini beberapa kali diundang ke podcast untuk membahas permasalahannya dengan pesulap merah. Begitupun yang terjadi saat ia menjadi bintang tamu di podcast Dr. Richard Lee. Gus Samsudin belakangan mengamuk lantaran diminta untuk membuktikan kesaktiannya saat datang ke podcast tersebut. Awalnya Gus Samsudin ditantang untuk menyayat tangannya dengan menggunakan pisau yang telah disediakan. Richard hanya ingin membuktikan apakah benar Gus Samsudin itu kebal dari pisau. Terlihat awalnya Gus Samsudin menolak secara halus, tidak mau melakukan perintah Dr. Richard. Dia pun memberikan 1000 alasan melakukan perintah Dr. Richard Lee. Dia pun memberikan alasan agar tak menyayat tubuhnya menggunakan pisau dari Dr. Richard. Namun lantaran terus ditanya, Gus Samsudin akhirnya memutuskan untuk menyayat tangannya.
Setelahnya, dia pun merasa kesal dengan tingkah Dr. Richard. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Dr. Richard. Tak hanya itu saja, Gus Samsudin juga menyumpah serapahi Dr. Richard gegara merasa dipermalukan. Video itu diunggah akun TikTok Konsorsium 303. Gus Samsudin mengatakan imbas dari tantangan Dr. Richard membuat tangannya menjadi merah-merah. Dia menyayangkan sikap Dr. Richard yang seakan meledeknya, padahal ia awalnya bersikap terbuka saat menerima undangan. Saya mendapatkan undangan dengan cara yang baik-baik. Saya diundang secara baik dan seorang muslim tentu saya menerima undangan itu. Karena ketika diundang ya harus datang. Betapa terkejutnya Gus Samsudin sesampainya di sana malah disampaikan pisau oleh Dr. Richard Lee. Ketika datang ke sana, saya disiapkan pisau. Disiapkan pisau kalau benar-benar kamu sakti, iris tubuh kamu. Saya tubuh kamu. Saya sayat akhirnya. Begitulah bebernya. Padahal dia sudah mencoba untuk menolaknya secara halus. Walaupun sudah mengelak berkali-kali, saya itu nggak sakti dokter, saya nggak sakti. Saya nggak pernah bilang saya sakti, saya hanya pasrah berdoa kepada Allah. Begitulah lanjut Gus Samsudin. Dia merasa kalau Dr. Richard ini seakan telah menghinanya. Tak lama, akhirnya diambil pisaunya, lalu menyayat tubuhnya sendiri. Saya sampai dimarahin istri saya. Seolah-olah kalau tak dilayani seperti sombong, gak berani. Dia sampai melontarkan kata-kata pedas kepada Dr. Richard. Ya seperti inilah orang-orang yang pintar tapi tidak beradab. Sampaikan aja kepada Dr. Richard, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak baik. Saya menerima undangan panjenengan dengan penuh sopan, sangat menghargai. Sampai di sana disiapkan pisau, ya udahlah itu urusan beliau sana. Begitulah tutupnya. Dr. Richard Lee pun berkomentar padahal saat pulang dia terlihat baik-baik saja. Video itu pun banyak mendapat komentar pedas dari netizen. Panik kan lu, Din? Ketahuan cuma ngibul. Begitulah kata netizen lainnya.